وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah masjid Majelis Ta'lim Al-Ikhwanul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat usia, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berada di masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah di tempat yang mulia dan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Suatu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada tahun ini kita bertepatan pada tahun 1445 Hijriah. Artinya kita sudah masuk pada tahun baru Islam. Yang lalu kita sudah melewati tahun 1444 Hijriah. Jadi kita berharap di tahun baru Islam ini mudah-mudahan ibu-ibu majelis ta'lim tetap senantiasa istiqomah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga nanti dengan ketakwaan itu kita semua yang hadir di majelis ini Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman. Beliau telah pergi meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan bagi kita, taraktu fikum amroyn lan tadillu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Nabi Muhammad. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka dia tidak akan pernah tersesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu kita berharap juga seluruh jamaah majelis taklim, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membersamai hari-hari kita dengan Quran dan hadis, supaya kita semoga tergolong sebagai hamba Allah dan tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malaikat akan bersama kita selama ibu-ibu majelis taklim tidak terburu-buru berdiri. Maka siapa yang duluan berdiri, maka malaikat lebih dahulu meninggalkannya. Oleh karena itu kita berharap ibu-ibu jamaah majelis taklim Ikhwanul Husna tetap setia sampai acara pengajian kita selesai. Karena selama ibu berada di sini, insyaallah malaikat akan senantiasa membersamai kita. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Ikhwanul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian tadi, Ahlul Bait yaitu tuan rumah telah memperkenalkan Al-Fakir di depan. Ya, tadi sudah disebut juga namanya, alamatnya juga, ya. Kebetulan saya dengan ibu ini itu satu tempat mengajar, ya. Jadi begitu, alhamdulillah ibu ini memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk Al-Fakir bisa berada di majelis taklim kita ini, yang biasanya diadakan berapa kali sebulan? Setiap hari Senin di awal minggu. Iya, majelis taklimnya sekali, pengajiannya sekali sebulan, manggil ustaz sekali sebulan, sekali seminggu. Iya, satu kali sebulan. Alhamdulillah. Jadi kita berdoa semoga majelis taklim ibu-ibu ini tetap istiqomah
dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, jamaahnya semakin banyak. Kalau boleh nanti ke depan kalau ada majelis taklim, ya diajak juga anak-anak kita agar mereka juga terbiasa hadir di majelis ilmu. Jadi dididik dari sekarang. Ya. Adapun tema kita pada kesempatan sore pada asar ini yaitu mengikuti petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian ditanya, apa sih yang paling penting di dalam kehidupan kita? Kira-kira kalau ibu ditanya apa nih? Yang paling penting di dalam hidup kita itu apa? Apakah harta, jabatan, kedudukan, pangkat, atau apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, Allah jelas mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5 ayat 6. Di ayat 6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya. Artinya adalah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting di dalam hidup kita ini adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Saking pentingnya petunjuk kepada jalan yang lurus ini sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membacanya dan mengulang-ulanginya dalam sehari semalam. Berapa kali kira-kira ibu-ibu membaca ihdinas siratal mustaqim dalam sehari semalam? Berapa kali? Berapa kali kita membacakan ihdinas siratal mustaqim dalam sehari semalam? Zuhur berapa kali? 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya, subuh berapa semua? 17. Minimal sehari semalam kita membaca 17 kali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kalau ada yang paling penting di dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan itulah petunjuk kepada jalan yang lurus. Saking pentingnya petunjuk kepada jalan yang lurus ini sampai Allah memerintahkan kita untuk memohon petunjuk kepada jalan yang lurus sebanyak 17 kali. Ya. Oleh karena itu pertanyaannya bagi kita, ibu sekalian, di mana kita bisa mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus tersebut? Kira-kira di mana? Kan 17 kali itu baru yang wajib. Belum kalau kita tambah dengan yang sunnah. Belum lagi nanti sholat sunnah rawatibnya, belum lagi sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, ya kan? Berarti kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah, berarti berapa kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Puluhan kali dalam sehari semalam kita selalu membacakan ihdinas siratal mustaqim. Itu saking pentingnya kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Oh, kira-kira kita masuk Pertanyaannya bagi kita adalah, ideal kita nanda bisa mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Ideal dapat kita petunjuk ini. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Namun zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Apa artinya? Ini kitab maksudnya Quran, Ibu. Zalikal kitab, ini kitab la raiba fi. Apa artinya? Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi dia dapat kita petunjuk Ibu di Al-Qur'anul Karim. Inilah petunjuk yang selalu kita minta minimal 17 kali sehari semalam. Ya. Disinilah itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Zalikal kitab la raiba fi." Ini kitab Al-Qur'an la raiba fi. Tidak ada yang salah di dalamnya. Yakin dong, Umat? Bunga dibukti. Kira-kira bunga dibukti kamu sana dong betul dona salah di Quran. Bunga dibaca. Mulai dibaca Quran mulai dari Quran surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada bahasa Arab saja. Terjemahan Sofi. Jadi memaru bermasa di itu langsung ada kita baca Quran tamat artinya mulai dengan ayat pertama sampai surah terakhir dia gitu. Tidak nomor sahabat Islam lebih. Nomor sahabat Islam narudah dari perjuangannya deh. Jadi umat ayah anak muda nanti gede kakak baca kamu Al-Qur'anon satiopan ulang bahasa Arab saja baca juga terjemahannya maka nata busi didaganak bagas Al-Qur'an pakai terjemah asopohong kita ada isi ditunjuki arane talangin indah berbahasa Nasun dia, kalau sudah malam berbahasa, kalau sudah berbahasa Arab itu, ada berbahasa Inggris itu Efrida, Miss Efrida, ada, saru kuai berbahasa Inggris ada, berbahasa Inggris bapak ya bisa ceramahnya, ada berkat minggu yang mudah, ada, jadi inilah petunjuk kepada jalan yang lurus laroi bafi nado bisa menasal, bisa menunjukkan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau juga ada yang mudah membaca buku baik yang ditulis oleh profesor disiapkan di bukunya ada ini semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan mohon disampaikan kan ini. Yang mudah ada sada buku dibuka halaman pertama ini rukunnya. Nalong dison nasalanya. Sombong dengan pandisnya sombong menurut rumah. Sombong mana teh? Halaman pertama dibentuk rukunnya na dison nasalanya. Barani mendukun dan na dison nasalanya. Kira-kira isi pandisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin kamu senang masalah? Yakin. Jadi misalnya enggak, rukun iman, yakin. Anggo semuanya tong namudah anggo yakin dong di Quran berarti siap dong mengamalkan sudah di sini ya teh. Insyaallah. Ada keimanan, ada akidah ni umat Islam, keimanan terhadap Al-Quran. Jadi di ayat surah Al-Baqarah ayat 2 itu Allah menjamin bahwa di Quran ini tidak ada yang salah. Jadi pola dong bahasa di Quran semuanya yang mudah kita tanya kita. Nah salah sasakan kita buktiun. Betul lu sakit dari Quran dong. Buktiun aja betul. Ulang dikecet saja deh. Pada itu betul lu sakit dari Quran Allah bahwa di Quran dan dirasa. Pada suatu lalu dibahas pertama baca sudah. Lalu kira-kira salah sangat. Inilah keajaiban Al-Quran. Jadi la raiba fi, tidak ada yang salah di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Haru bukan di petunjuk, nah udah. Haru kira-kira ni udah di petunjuk nah. Mula kita tu sada kota sada negara, ade. Nah pengarah kita tu kota, nah itu tu dalam. Kira-kira kita jalan. Petunjuk. Oh, on simpang pupakan baru. On tu Medan kan ini. Supaya kita tidak salah arah dan tidak salah jalan, maka yang kita butuhkan adalah petunjuk. So ini kita mudah membuat. Asal kita salah jalan, maka kita bacalah petunjuk. Maka bagi umat Islam petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Berapa surah? 114 surah. Berapa ayat? 6.666 ayat menurut sebagian para ahli tafsir. Ini ada yang berbeda-beda. Jadi 114 surah 6.666 ayat itu semua mengatur kehidupan umat Islam detik per detik. Isi maksudnya namudah aturan ini dalam Quran ini. Jadi Quran itu Allah turunkan bagi kita untuk mengatur kehidupan kita dari detik per detik, menit ke menit, jam per jam, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun per tahun. On ada petunjuk kita nama Allah. Jadi mula ada masalah di kehidupan umat, ulang kamu kehe diskotik. Nah, ada buku isi solusi. Jadi mudah ada masalah di kehidupanmu, bacalah Al-Quran. Di sanalah solusi bagi permasalahan kehidupan kita. Ada. Nah, mulanya yang kamu tunggu di Al-Quran didongkon Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Orang hafal. Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ayna fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mula ragu ni Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat yang kami turunkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina mula ragu ayat-ayat yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan hambanya berbuat Nabi Muhammad. Faktu bi suratin min misli. Cuba majolo ni Allah baik saayat. Baik majolo namuda saayat pena sarupo doon Al-Quran. Wala na percaya kamu Quran cuba baik saya. Adong Quran cuba. Adong kira-kira yakin Al-Quran ini kan Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad alakar bin lain ya kira-kira ada Nabi lain macam Allah tantang kita di Quran surah Al-Baqarah ayat 23 kata Allah Subhanahu wa taala kalau kalian ragu kepada ayat kami maka coba buat satu ayat saja madumbahan mancubung adil azolo Musailamah al-Kazzab dibuat dia meniru Al-Quran, Nabi palsu. Amannya al-fil demi gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu laylun tawil. Ekornya panjangnya. Imai baik Musailamah al-Kazzab. Dicoba ya meniru Al-Quran. Tapi tidak pernah bisa menyamai Al-Quran. Apa itu? Muna percaya apa itu juga? Cuma menjual baik saya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in lam taf'alu." Kalau kamu tidak sanggup, wa lam taf'alu dan pasti kamu tidak sanggup, fattaqun nar.
Maka takutlah terhadap api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang neraka itu bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Ini bahan bakar di neraka ini mudah batu doang manusia. Jadi Maulana sanggup tidak dong kita ikuti petunjukkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-Nya bukan hanya sekedar diciptakan begitu saja, tetapi juga Allah menurunkan wahyu sebagai petunjuk untuk manusia. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Allah mengangkat nabi dan rasul untuk menjelaskan tentang isi petunjuk tersebut. Maka kinai namuda indarong alasan tadi akhirat mandongkon di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah na botonya na laku ini Allah. Bukankah ayat-ayatku telah kuturunkan? Bukankah nabiku telah kuutus? Ada alasan mandongkon nabot. Coba ibu bayangkan, kalau Allah tidak pernah menurunkan wahyu, tidak pernah mengutus nabi dan rasul, lalu kemudian kita dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Allah zalim tidak? Zalim. Tetapi Allah telah menurunkan wahyu, telah mengutus nabi dan rasul. Lalu kita masih memilih jalan yang salah. Berarti itu adalah diakibatkan kesalahan kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma rabbuka bizallamin lil abid," dan sesungguhnya aku tidak zalim terhadap hambaku. Jadi di Al-Qur'an madung-madung sudah iso menjelaskan tentang petunjuk songon dia dari tadi nama muluan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Balad. Dalam Quran surah Al-Balad Allah mengatakan wa hadainahu najdain, dan telah kami berikan dua jalan ya Allah. Allah telah menunjukkan bagi kita mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kitalah yang memilih apakah kita memilih jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga atau memilih jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Itulah makna ayat ihdinas siratal mustaqim tadi. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga ayat 185 Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk supaya kita tidak salah jalan. Kenapa kita harus ikut Al-Quran? Karena kita nanti setelah mati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil LPJ. Apa itu? Laporan pertanggungjawaban. Allah kelak akan menghisap seluruh amal-amal yang kita lakukan selama kita hidup. Maka itulah kenapa kita harus mengikuti petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Allah tidak hanya sekedar menciptakan manusia, tetapi Allah juga memberikan yang namanya petunjuk. Persoalan namanya busi HP ini, mudah-mudah sama mana busi kereta kan? Ada yang buku petunjuk kan? Servisna sekali sawon, olina on, bahan bakarna kan jelas sendiri. Kira-kira mana kita ikuti petunjuki ada yang terjadi. Sego kan? Soal handphone ini kan mudah. Handphone ini bukan orang dapat petunjuk. Cas sekian jam ni. Cas sekolah begini. Soal baterai ini pasal aku perjalanan ini. Dia boleh dah semua ikuti petunjuk. Jadi hidup kita ini di dunia ini sama seperti pilot itu. Tahu pilot? Pilot itu di udara, dia bawa pesawat terbang. Di udara itu dia gelap, tak nampak jalan. Bagaimana dia supaya sampai ke tujuan? Dia tentu membutuhkan yang namanya petunjuk arah.
Perlu yang namanya petunjuk arah, itulah namanya navigasi. Makanya seorang pilot dia terbang dengan bantuan navigasi. Dia gelap tak nampak, tapi karena ada petunjuk di dalam pesawatnya maka dia sampai bisa mendarat ke tujuan. Kita bina maulid sobat pilot ini. Supaya kita bisa sampai ke tujuan kita, maka kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Cuma kita bedanya dengan pilot apa? Kalau pilot salah jalan dia masih bisa kembali. Tapi kalau kita sudah salah jalan, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak bisa kembali. Ima bedanya dengan pilot. Oleh karena itu kita dalam hidup ini membutuhkan yang namanya petunjuk. Maka petunjuk kita di dalam hidup ini adalah Al-Qur'anul Karim. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, itu para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang mengikuti jalan kenabian, wassuhada, dan orang-orang yang mati di jalan Allah memperjuangkan kebenaran Al-Quran, wassolihin, dan orang-orang yang beramal soleh. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Surga. Surga uiddat lil muttaqin. Surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah surga, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Nasoni, percaya dengan maksud gue? Ada dosa? Percaya Allah? Nah dari kan? Kita tahu itu. Subhanahu wa ta'ala nakin. Mulanya percaya bahwa Quran cukup banyak sana. Ada yang batas mengenal no ini apa? Sampai jam berapa kita? Sampai jam 6. Oke, jadi kita lanjut. Jadi mulai kita mengaku sebagai umat Muhammad, umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka petunjuknya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi segala hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di Qur'anul Karim jangan kamu mah. Ada. Mulai rukun Allah Subhanahu wa taala tutup aurat. Jadi dari Allah kan di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin. Nabi Allah, katakanlah bagi istri-istrimu dan orang wanita-wanita beriman dan anak-anak mereka yang perempuan, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ahmad perintah menutup aurat. Oke, alhamdulillah bila ibu pengajian sudah menutup aurat secara sempurna. Bertahan bermain, lebih buka aurat itu, apalagi yang bukan sama muhrim. Jadi segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mari kita ikuti. Banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita tentang berbagai kewajiban, baik itu yang sunnah, yang mubah maupun yang makruh, begitu juga yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah petunjuk itu ya. Kemudian di dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Baca catatan kira-kira. Bicara dengan asal mesti balas.
Aron lah di bagasan ada lagi Ustaz. Apa nawi Quran surah ke-25, surah Al-Furqan ayat ke-30. Ani Allah Subhanahu wa taala di sini. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Tadi dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Aduh. Hidupkan Allah Subhanahu wa taala di sini wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Mangadu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangadi ko namda mangadu Nabi yang kata kanannya ya Allah wa qala ar-rasul ya rabbi niya. Oh Tuhanku ya Allah ya Tuhanku. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan. Ima pangaduan kita. Oh Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan. Amun maksudnya menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang ayat ini. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa ada 3 golongan orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Adong ini atau umat anak dianggap mengabaikan Al-Quran. Nah pertama ni Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Isi antara kita nasongada ramang baca Quran termasuk mohon harap dari aduan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Allah Subhanahu wa taala di ayat nakina. Kira-kira membaca ayat membaca Quran bersudah deh. Insyaallah 3 kali saja. Inomat dengan maghrib itu saja mudah kakak. Ibaca Quran ini lagi betul. Inse nasora membaca Quran termasuk mau dianggap alat nama ngabayun Al-Quran. Barang Quran ini bagasan tahu ada yang itu Ustaz mana Quran digital ni. Alhamdulillah baca Quran digital ni kan. Biar di Quran digital ni kan berpenai baca, ni bagus penai baca. Bola. Habis mga ada ustad na ada bisa dorong bagas ada sungon na unagang budak-budasan itong na nga baca Quran di bagasan. Siapa orang-orang yang tidak pernah membaca Quran di dalam rumahnya, maka samalah dia rumahnya seperti kuburan. Iba sungon nagang dosa jauh di bagasan awal baca Quran ini. Nah, jadi mula porlamun marcahaya bagas mui nang udah kakak baca Al-Quran. Apalagi dongkong Rasulullah bahwa siapa yang membaca surah Al-Baqarah maka terlindunglah dia daripada gangguan jin dan syaitan. Baca Al-Quran asal cahaya bagas day ulang bola ulang somat kuburan. Suruh dah kan membaca Quran di bangsa. Maghrib itu isa paling tidak. Ayat pertama menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran adalah orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran. Di mana pertama? Nauzubillah summa nauzubillah. Nah kedua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran adalah orang yang dia mau membaca Quran. Nah dia membaca Quran enggak. Tapi indah raya memahami isinya. Ini juga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah masih termasuk kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran.
mau membaca Quran tetapi tidak mau memahami makna dan isi daripada yang dia baca, maka masih termasuk kepada golongan orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat akidah Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Berarti tidak cukup membaca ayat saja. Tayo akun ipahami isine. Semua ditunggu kau siapa Quran terjemahin iba kasade. Jadi lalu baca Quran ini ipahami sana ahlu isine. Aso kita mendapat petunjuk. Semua ini memang betul lo membaca bahasa Arab yang berpahala betul. Tayo bahasa Arab saja dibaca mana mengerti bahasa Arab. Kecuali yang belum bahasa Arab deh. Jadi sementara jadi Quran petunjuk akun dipahami do isine. Mula dong bisa tafsir ne bangsa buka tafsir ne. Asum mengerti kita sangat ada petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ini. Jadi mau membaca Quran juga harus mau memahami isi dan makna daripada ayat Al-Quran. Sulam kita tergolong tulang kinan di adun di Rasulullah di ayat yang kinan. Nakatulun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah dia orang yang mau membaca Quran, mau memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkan isi daripada ayat yang dia baca. Kita masuk ke beliau. Rabi membaca, rabi memahami isinya, kainare mengamalkannya, masih termasuk kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Jadi betul-betul mudah mau membaca Quran, mau memahami isinya, mau pula mengamalkan, baru kita terhindar daripada orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini kan. Jadi orang Firma ulang bertinggalkan Quran. Sangat upaya bacaan. Pahami yang isinya, baca tafsirnya. Ulana mengerti untuk pada menebin kuno, untuk kamu suatu ustaz-ustaz menjelaskan tentang isi Quran. Karena menjelaskan ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala Quran surah Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan dua jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada nanti orang yang dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka, bukan karena Allah ingin memasukkan dia ke dalam neraka, tidak, tetapi karena amalan dia sendirilah yang menyebabkan dia menjadikan Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Nang kemudian laporan di Allah masuk neraka itu, tayang di amal mino, amal ini karena pilihan amal mula yang menyebabkan Allah menjadikan kamu masuk ke dalam api neraka. Jadi kalau ada seseorang kelak di hari akhirat yang Allah masukkan ke dalam neraka, bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tidak, tetapi karena dia memilih amal-amal selama di dunia, amal-amal ahli neraka, atau dalam bahasa Quran disebut dengan ashabus simat, yaitu golongan kiri. Mereka lah yang mendapatkan kitab dari sebelah kiri. Ini penghuni neraka. Sementara kita ingin menjadi ashabus sima, ingin menjadi penghuni surga, golongan kanan. Kira-kira apa saja luas bersyukur. Aduh, menuju ada mau? Berapa luas surga? Dalam Quran Allah sampaikan. Quran surah Ali Imran. Jadi ada luas surga di sini. Dongkon Allah Subhanahu Wa Taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
seluas surga itu mudah-mudahan seluas langit dan bumi. Jadi kira-kira mau masuk surga sadako lagi dirasa apa? Ya kira-kira mudah-mudahan. Anggo sadako di surga lagi kira-kira. Mas betul. Mau masuk surga lah. Bukti na Ustaz Nabi Adam ini. Nabi Adam alaihissalam dulu tinggal di mana? Di surga. Ima ada kampung halaman nasi benar mana muda. Ini ada kampung tak? Di surga. Isi di dalam mana jual tinggal. Isi rompung tak tinggal di sini. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Cuma karena satu kesalahan saja, sodik kesalahan. Wana turunkan dulu di dunia. Baru dong Allah Subhanahu Wa Taala. Ise na lulus mungkin naik dulu turunkan tu dunia. Pulang tu sih. Pola lulus. Pola lulus kita tong langsung masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Pola yang dari susah tong transit jol. Marah dia di neraka. Kita berharap mudah-mudahan seluruh jamaah ibu-ibu yang hadir di sini, termasuk sudah keluarga pasangan dia biar berada, kita dalam termasuk orang-orang ashabul jannah, yaitu penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Kita adalah orang-orang yang Allah berikan karunia karena kecintaan kita kepada Quran, karena pengamalan kita terhadap Al-Quran, karena perjuangan kita terhadap isi Al-Quran. Kita adalah termasuk orang-orang yang bisa mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita. Asal Ustaz terakhir Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala mendokon wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumar. Quran surah Az-Zumar. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar Allah Subhanahu Wa Taala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dimasukkan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga Zumar. Surah Az-Zumar. Dimasukkan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga Zumar. Zumaro artinya adalah secara berkelompok-kelompok, secara berjamaah-jamaah menurut penjelasan Imam Ibnu Katsir. Jadi kita nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala secara berkelompok, secara berjamaah-jamaah. Ulangi bayangkan kamu mudah-mudahan masuk surga merdalan sada-sada menadoni. Kita nanti akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala secara berkelompok. Maka para ulama mengatakan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah sebagaimana juga nanti penduduk neraka, mereka juga akan masuk surga secara mereka akan masuk neraka secara berkelompok. Somo dia penghuni surga itu masuk surga berkelompok, somo itu penghuni neraka masuk neraka berkelompok. Nanti malaikat akan memanggil, mana ahli duha kumpul, ahli duha kumpul lalu, mana ahli tahajud kumpul saudara, mana ahli sedekah kumpul. Kamu kira-kira ahli ya? Ada mau masuk kira-kira? Ya? Sudah. Alhamdulillah sudah deh. Itu biar di mana ada mau masuk puasa golongan ini? Ada yang ahli puasa Senin Kamis, ada yang ahli puasa Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga ketakwaan. Kenapa? Karena takwa itu merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana makin jelas? Quran surah Az-Zumar. Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar.
Kalau ada yang paling penting dalam hidup kita, itulah ketakwaan. Jagalah ketakwaan itu, pegang teguh ketakwaan sebagai kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Imam makanya setiap hari kita berdoa supaya kita diberikan Allah kehidupan akhir hayat husnul khotimah, yaitu akhir kehidupan yang baik. Nah, semuanya mudah-mudahan. Karena kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Ade, kakak, boleh penegas isi bagasmu. Belum tentu dia meninggal di bagas penegas. Nah, betul. Dihibur akhir hayatnya lagi. Kalau kita tonton berita kriminal setiap hari di televisi kan, ada yang meninggal kecelakaan, ada yang meninggal macam-macam. Nah, kita belum tahu bagaimana akhir hidup kita. Itulah kenapa kita setiap selesai sholat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita husnul khotimah, yaitu akhir kehidupan yang baik, mati dalam keadaan beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang takwa merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ibu-ibu dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah penyampaian dari Al-Fakir yang sedikit ilmu ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu. Karena apa? Karena kita adalah makhluk Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah, dan nanti setelah mati akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Yang kalau amal itu baik, maka akan diganjar dengan balasan surga. Kita berharap kita menjadi ashabul jannah, yaitu orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu lagi transit di neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya kira-kira cukup lebih sangat mudah. Tunggu harus kita tambah saya. Ya dong. Cukup sangat mudah. Kurang lebih. Tambah saja ayatnya. Dalam Quran surah Thaha surah ke-20 ayat 124, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Quran surah Thaha surah ke-20 ayat 124. Buka namudah. Quran surah Thaha surah ke-20 ayat 124. Ini Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling kata Allah dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Iman Allah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak di hari akhirat kami akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kunta basira. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau menjadikan aku buta, padahal dulu selama di dunia aku adalah orang-orang yang melihat. Jawab Allah, qala kadzalika ayataka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauman tunsa. Begitulah kami melupakan pada hari ini, karena selama engkau dulu berada di dunia, engkau tidak pernah peduli dengan ayat-ayat kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat Quran surah Thaha ayat ke-20 surah ke-20 ayat 124 dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa siapa yang dimaksud dengan yang berpaling dari peringatan Allah adalah termasuk di antaranya adalah orang yang tidak pernah membaca Quran. Siapa orang yang tidak pernah membaca Quran, maka masuk juga dalam mereka kepada Quran surah
Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari peringatan? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksudnya adalah wa man a'rada an qiraati kitab. Siapa yang tidak pernah mau membaca kitab ini Allah, termasuk orang yang dianggap berpaling dari peringatan Allah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kalimat man di situ tidak hanya berlaku bagi orang yang kafir. Ayaton adong mandokon kondawu ayaton anak-anak kafir saja orang tidak. Para ulama tafsir mengatakan tidak. Ayat ini juga berlaku bagi umat Islam. Waman ise saja dunia, siapa saja kata Allah yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wala sempit kira sahur na mangulun na muda bentak na surah membaca Quran makana matua na sempit saja. Naungan na lapang saya dia pengile kurang. Berarti waman aqrado an zikri. Nama dikirakan ayat-ayatnya Allah. Maka sempit saja nama ada lapang hati-hati. Asli, tidak ikuti perintahnya Allah. Tutup aurat, tutup. Jangan melakukan riba, ya riba bukan. Maka nama ada lapang matu ada sempit. Padahal itu pun Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Para ulama mengatakan tidak berguna bacaan Quran seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah. Ada. Jadi membaca Quran ada hukumnya. Mudah. Sunnah. Membaca Quran hukumnya sunnah. Mengamalkan isinya wajib. Jadi gua pernah muda habis Quran dengan lagi di bagasan 30 juz sunnah di matanya Allah. Tapi dia sudah Quran 30 juz, hukum amalnya tetap sunnah. Mengamalkan isinya adalah wajib. Imada pun dengan muda di kamar ilmu sebelum beramal. Saru boleh ya orang muda. Buat saja lagi. Tahajudnya kan ada tinggal. Tahajud terus. Ini nama ada sholat subuh. Ya kira-kira. Imam mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Orang kalau alhamdulillah barang musuhnya deh. Orang pun kira dong apa masak kuah kudungan. Tahajud dong ada tinggal di subuh. Berdeh. Onpe namuda ayah di negara kita bakasan surah musbah masuk itu nanti sholat subuh. Asih arahnya depan Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nur surah ke-30. Ulang pada ada mulai mina sumpah yang bakasan sarung pemain di karangan yang mulai pada ko ya sumpah ya. Modo di karangan. Nama patipat na hindi suruh ya sumpah ya. Kenapa dia ini? Nama dia pengen dia anak ini. Semua ni bisa anak ini. Nama dia pengen dia ada buru ni. Kalau kita nak soal nama model lah, dia hilang marsi tutup dan mon. Marsoal. On be suruh ayatnya ni mengasat masuk itu sumpah ya. Ayo warna laki-laki soleh. Mula sumpah yang dia bagas laki-laki soleh hati. Buat timah salurnya pakai rok. Karena Rasulullah SAW selama hidupnya, selagi dia sehat dan kalau tidak dalam perjalanan, tidak pernah Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu di rumah. Nama Nabi kita sembahyang 5 waktu di bagas ini. Dimasuk kita, kecuali hanya pada saat-saat tertentu. Andi kan waktu Nabi menjelang wafat. Dohor ketika Nabi sedang melaksanakan jihad. Mulai kita berjihad, sembahyangnya di perjalanan. Kemudian
Nabi itu hanya sholat di rumahnya ketika beliau menjelang wafat karena sakit diakibatkan dulu pernah makan racun. Ibe kaso bisa Nabi tajong tempe dipaksa memasukkan dioban mardalan lek pingsan. Baca di buku Sirah Nabawiyah bagaimana akhir hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran surah Nur ayat 36 Allah mengatakan, "Ibuyutin ajlallah an turfa'a ayyuzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar." Bertasbih di rumah Allah pada waktu pagi dan petang. Ya. Di ajlallah telah diizinkan bertasbih di rumah Allah pada waktu pagi dan petang. Di ajlallah an turfa'a ayyuzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Rijal ada rijal laki-laki rijal la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Itulah yang sholat 5 waktu ke masjid. Maka kata Nabi Muhammad SAW, as-sholatul rajul fi baitihi illa al-maktubah. Sholatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Kalau yang wajib, laki-laki wajib ke masjid. Nah, sebagian para ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkad. Mula sholat 5 waktu nanti masuk. Tapi mana sunnah ibadah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah duha, sholat sunnah wudu, maka dikerjakan di rumah. Karena begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Semua ini Nabi kita mencontoh mulai sunnah ibadah. Tapi kalau yang wajib dilakukan oleh Rasulullah sholat 5 waktu di masjid. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sholat 5 waktu di rumah kecuali dalam keadaan terpaksa seperti sakit dan dalam keadaan musafir. Jadi kata Imam Ibnu Katsir tadi kembali ke Quran surah ayat 124 bahwa orang yang pertama dianggap berpaling dari peringatan Allah adalah orang yang tidak mau membaca. Dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa apa akibat daripada berpaling dari peringatan Allah. Adong dua. Adong tolu akibat berpaling tidak mau tunduk dan patuh terhadap ayat-ayat Allah. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Mudah-mudahan dengar dibahas mudah dalam tafsir Ibnu Katsir boleh buka. Jelas di situ dikatakan Imam Ibnu Katsir nanti orang-orang yang berani menentang ayat-ayat Allah ketika dia nanti mati kata Imam Ibnu Katsir di dalam kuburnya, Allah akan membuat kuburannya menjadi sempit. Allah akan membuat kuburannya sedemikian rupa sehingga menghimpit dirinya di dalam kuburnya. Itulah azab bagi orang yang mengabaikan ayat-ayat Allah. Berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Katsir, narod di kuburan ne tiga pitano ini. Itulah sanksi bagi orang yang mengabaikan ayat Allah. Yang kedua, kata Imam As-Sogani bahwa siapa saja nanti orang-orang yang berani mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an, maka kata Imam As-Sogani nanti di kuburnya Allah akan mengirimkan ke dalam kuburnya ular yang merobek-robek tubuhnya sampai hari kiamat. Inilah ancaman yang kedua bagi orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap Al-Qur'anul Karim. Dikirim Allah ke kuburannya ulok nama nyibak pamatangnya sampai hari kiamat. Ima siksa. Yang ketiga, penjelasan menurut para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan waman aqran dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bahwa nanti hidupnya akan sempit. Sempit maksudnya di sini adalah hidupnya tidak pernah tenang di dunia ini. Hidupnya tidak pernah nyaman. Adong dua lagi yang muda tadi nang orang nang menggol. Harta cukup berlimpah. Nang orang ada jabatan luar biasa.
tapi hidupnya tidak pernah tenang, hidupnya tidak pernah nyaman, walaupun dia bergelimang harta. Maka inilah termasuk yang Allah mengatakan ma'isyatan dongka. Tidak pernah mereka memperoleh ketenangan di dalam hidupnya meskipun mereka berkecukupan secara harta. Kenapa? Karena tidak pernah memperhatikan dan tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dewa arani kayona perlu mapel bagi obat sampai ini masuk bisa mau. Kalau orang kunang udah sakit di payak mau berbuat deh. Nang perlu betul tidur kan? Dewa aku no penculo ini subar mau. Muna pun obat na bisa mau. Itulah orang-orang yang secara kasat mata mereka bahagia, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan yang namanya sakinah, yaitu ketenangan. Itulah bagi seorang mukmin, maka kebahagiaan baginya adalah ketika dia bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Ada pahala di sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Aisyah mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah qobliyah subuh Allah katakan diberikan pahala lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Ini mulai 3 kali. Mulai sekali orang muda salat sunnah qobliyah subuh ibadah, Allah berikan pahala lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Siapa yang paling kaya? Seorang mukmin yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, maka dia adalah orang yang paling kaya. Ini dari dia. Dia lihat kita balasan. Nah, tadi dia bangun sana. Kan? Itu kalau 1 kali sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau 2 kali berarti 2 kali dunia dan seluruh isi. Kalau 3 kali 3 kali dunia. Kalau 100 kali 100 dunia dan seluruh isi. Kalau seluruh hidup. Nah tadi kan bete boleh memaharto pada orang terkaya di dunia. Iya betul kita harto menihina. Maka jangan pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat atau biasa disebut dengan namanya sholat sunnah fajar. Ulang tinggal pun rumah. Kerjakanlah sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau sholat sunnahnya saja sudah seperti itu, bagaimana dengan sholat subuhnya? Nah sunnahnya yang memang masuk ini, dia amal wajibnya. Didongkon Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 kalau saya tidak salah ayat ke-78. Nomor balik di Quran surah Al-Isra Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tentang salat subuh. Saking orang hafal salat subuh ini. Sunnah saja masuk ini apalagi nama wajibnya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran surah Al-Isra. Ada. Surah Al-Isra ayat ke-78. Pas tuh kira-kira. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya kan? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Qur'anal fajr dan laksanakanlah salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Imana udara di pedang di pahala di subuh ini.
Siapa yang sholat subuh, maka dia disaksikan oleh para malaikat. Biasa kalau ibu sholat subuh masa itu. Biasalah kalau sholat subuh berjamaah di masjid ada rumah waktu lah. Itu maduduk orang pada ada sholat muncul kita. Jadi siapa yang sholat subuh berjamaah ke masjid, maka didoakan oleh malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang menjaga siang dan malam. Karena pada waktu itu terjadi waktu pergantian, yang menjaga bumi ini yaitu malaikat malam dan siang. Waktu namuda merebut malaikat alai mana mandoone. Maka siapa yang sholat subuh pada berjamaah di masjid, maka berkahlah kehidupannya sampai subuh esok hari. Berkah nama mobil namuda. Maka namun di abang nebagas pulang pada rumah saja buku nanti. Sunnah nasa jauh masa ibu orang pahalon, apalagi wajib. Maka jangan pernah tinggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Satu lagi sebelum kita tutup, sholat sunnah wudhu. Mengapa dikatakan kamu mudah sholat subuh? Alhamdulillah. Orang bisa udah tinggalkan. Datang Rasulullah SAW memanggil Bilal. Mulai Nabi Tasrat migran, video ya 9. Oh Bilal, ya Rasulullah. Ada nama amalanmu. Arah bagi madunglan suara ni solok di surga. Panggil Rasulullah Bilal. Maka dijawab oleh Bilal, ya Rasulullah. Tidak ada amalan yang paling aku cintai kecuali setelah aku berwudu, aku melakukan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Maka jangan pernah juga meninggalkan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Mulanya kemarin dari kamu, mudah-mudahan ada jombang. Tahun kali bagasan sebelum maghrib baru wudu, laksanakanlah sholat sunnah wudu 2 rakaat. Para ulama mengatakan bahwa suara sandalnya Bilal yang sampai di surga lebih mahal harganya daripada dunia dan seluruh isinya. Itulah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang dulu mereka masih hidup di dunia, tetapi Allah telah jamin surga untuk mereka. Kasih mudah-mudahan. Siapa orang-orang yang Allah jaminkan surga tapi mereka masih berada di dunia? Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Roh malaikat Jibril mudah. Waktu duduk malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Oh Muhammad, setongkit nai roh ada Khadijahnya, kata indah minuman. Kata malaikat Jibril, balik salami wa salamillah fa inna qad bana laha baitan fil jannah. Oh Muhammad, molaro darun Khadijah dok kon kirim salamku, dok kirim salam yang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah membangunkan istana di surga untuk Khadijah. Asal memang Khadijah mendapat istana di surga karena pengorbanannya terhadap Islam, karena pengorbanannya terhadap dakwah Islam. Makanya Khadijah memperoleh surga. Abu Bakar Siddiq juga sama. Abu Bakar Siddiq juga adalah orang yang dulu dia masih berada di dunia, tapi Allah telah menjaminkan surga baginya. Abu Bakar Siddiq suatu saat datang malaikat Jibril ke heran. Heran malaikat Jibril mengida Abu Bakar. Ini malaikat Jibril bajunya yang indah layak pakai. Indeges ke baju mudah-mudahan daripada bajunya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu bajunya kain dilipat 2, dipotong bagian kepala. Ini pakai Abu Bakar. Sampai heran malaikat Jibril. Marsapa malaikat Jibril itu Nabi. Maza ma'ala Abu Bakar. Apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar memakai pakaian seperti itu nih, malaikat Jibril? Dijawab Rasulullah SAW. Ya Jibril, qad anfaqu maluhu hatta qabla al-fard. Sesungguhnya Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah sebelum terjadinya penaklukan kota Makkah. Menginfakkannya sudah hartanya membantu dakwah Islam
dakwah Rasulullah SAW sampai harganya itu. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kalau engkau melimpahkan seluruh hartamu di jalan Allah, lalu apa yang engkau pakai untuk menjamin keluargamu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, kafa billahi wa rasul, cukuplah Allah dan Rasulnya sebagai penjamin." Tangis Abu Bakar. Maka mendengar itu malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, oh Muhammad Ambusoni, balik salami wa salamillah. Sampaikan salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qurbana lahu baitan fil jannah." Sesungguhnya Allah telah membangunkan istana untuk Abu Bakar di surga. Itulah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang dulu masih hidup di dunia, tetapi Allah telah jaminkan untuk mereka surga. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana dengan kita hari ini? Kira-kira mari kita bangun dari istana itu, ulang kita lupa nanda membangun bagaimana supaya kita punya rumah di surga. Nah, ulang rumah kita, ulang bagasi dunia saja bangun. Ya kira kita dulu dong bagasi bahkan. Kenapa? Karena manusia kita ini adalah makhluk yang berasal dari surga. Kelak juga nanti ketika kita kembali, kita akan masuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya 60-70 tahun, paling lewat 90 tahun. Di pengajarannya tidak mudah, mulai lewat 60 to 50 sih. Karena kematian bisa datang kapan saja. Maka oleh karena itu terakhir Al-Fakir sampaikan, jangan pernah kita mendengarkan bisikan setan yang selalu membisikkan ke telinga kita bahwa amal kita telah cukup. Ulangnya kamu cukup ada buah amal kamu. Jangan pernah, karena kita tidak tahu mana di antara amal-amal itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para sahabat kalau mereka beramal, kalau mereka beriman sholat kepada Rasulullah SAW, mereka selalu menangis. Kenapa para sahabat kalau sholat selalu menangis? Karena mereka takut kalau amal mereka belum cukup untuk meraih surga Allah, belum cukup untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk tanya sekali nama ramal ini. Untuk maramal maaf kita. Mulana ratangis, paksa tangis. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang takut kalau amalnya tidak cukup, takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibu majelis pengajian, ikhwanul husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hidup kita mau selamat dunia akhirat, maka ikutilah petunjuk ini, Al-Qur'anul Karim. Bacalah ini sebagai pedoman dalam hidup kita. 114 surah, 6.666 ayat adalah untuk mengatur kehidupan kita dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, tahun ke tahun, seumur hidup kita. Maka siapa yang lulus ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuk yang jalan yang lurus ini, maka berhaklah dia mendapatkan surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Selamanya nanti kita akan kekal di surga. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini, tapi kita juga semua nanti bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai, anak, istri, suami, keturunan, kaum kerabat, semua kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga pertemuan kita tidak hanya sampai di sini. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.